Halo teman, kali ini saya akan share 3 tips ampuh hilangkan pelacakan DC lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan share 3 tips ampuh yang bisa teman-teman langsung praktekkan agar terhindar dari penagihan DC lapangan. Karena kita tahu untuk sekarang DC lapangan makin gencar menagih kita, makin agresif untuk datang ke rumah kita. Jadi kita harus lakukan hal ini agar aman. Nah, langsung saja yang pertama, kita harus mencopot kartu perdana yang berhubungan dengan pinjaman online. Ini wajib teman-teman lakukan. Jika teman-teman sudah daftar di aplikasi misalnya Akulaku, itu nomornya yang terkait dengan pinjaman Akulaku itu harus dicopot, diganti kartu yang baru. Itu teman-teman harus lakukan secepatnya, karena kalau tidak, maka jika sudah galbay, nomor itu akan langsung dihubungi, akan langsung diteror terus-menerus untuk menanyakan alamat resminya. Karena biasanya alamat domisili yang ditulis itu tidak serta-merta benar ya teman. Jadi DC lapangan akan cross check lagi nih, alamat itu benar atau tidak. Itu yang pertama, copot kartu perdana. Untuk yang kedua, uninstall aplikasinya. Ini sangat penting sekali, karena selama aplikasinya masih kita hidupkan, itu berarti kita bisa dilacak domisilinya melalui GPS. Kalau kita menyalakan aplikasi kan biasanya kita ada lokasi, izinkan lokasi seperti itu ya teman. Kalau aplikasinya hidup, maka otomatis di lapangan bisa melacak keberadaan kita melalui aplikasi. Jadi kita ada di mana itu developer bisa tahu jika umpamanya itu aplikasi yang besar seperti Akulaku dan Kredivo. Jadi akan bisa melacak keberadaan kita. Jadi itu tidak bagus. Jadi kita harus segera uninstall aplikasinya. Itu wajib teman-teman lakukan jika sudah melakukan galbay dan niat ingin kabur dari yang namanya DC lapangan. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah pindah domisili sementara. Ini bisa teman-teman lakukan jika teman-teman ingin lebih aman dan nyaman lagi hidupnya, karena kita tahu untuk galbay itu kalau nominal besar misalnya 5 juta ke atas, itu akan ada penagihan DC lapangan ke rumah. Nah, rumahnya ini yang kita daftarkan waktu pertama daftar aplikasi. Nah, kalau umpamanya kita domisilinya pindah sementara waktu, misalnya kita di kos-kosan A, langsung kita pindah ke kos-kosan B sekitar 2-3 bulan, itu otomatis DC lapangan kalau umpamanya menagih itu akan ke kos-kosan A, dan kalau kita dikonfirmasi tidak ada di tempat, maka DC lapangan akan stop menagih kita, stop mencari kita. Dia tidak akan mencari ke kos-kosan B. Kenapa? Karena dia sibuk untuk menagih yang lain. Dia prioritasnya banyak, jadi kita akan dicoret dari daftar prioritas dan kita akan didiamkan saja, tidak akan dicari keberadaannya karena kita dinilai telah pindah alamat. Dan itu menjadi indikasi penting buat kita akan lebih aman dan lebih tentram ke depannya. Tidak akan ada lagi penagihan developer karena kita sudah pindah domisili. Ini bisa teman-teman langsung praktekkan jika teman-teman memang ingin terhindar dari yang namanya DC lapangan dan bisa hidup nyaman dan tentram. Tapi tidak serta-merta seperti itu ya teman. Jadi ini kalau sudah galbay, kita harus mindsetnya galbay sekarang nggak apa-apa, tapi 1 tahun 2 tahun kita harus bisa melunasinya. Mindsetnya harus kita tata seperti itu. Jadi bukan yang namanya kabur dari debt collector, tapi kita harus menyusun ekonomi kita lebih baik lagi, pendapatan kita lebih besar lagi untuk bisa melunasi pinjaman online ke depan di tahun-tahun berikutnya. Yang saja video singkat dari saya tentang 3 tips ampuh hilangkan pelacakan DC lapangan 100% berhasil agar teman-teman lebih teredukasi dan bisa aman dari yang namanya penagihan DC lapangan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.